Sehat dan teman-teman. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tantangan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia dan juga terkait dengan rekomendasi solusi menurut perspektif hubungan internasional. Baik, sebelum saya membahas lebih lanjut, kita akan membahas dulu terkait latar belakang dan juga pengantar apa itu ekonomi hijau. Nah, teman-teman seperti yang sudah kita pelajari bersama, transformasi ekonomi hijau di Indonesia ini merupakan salah satu strategi agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Ekonomi hijau dan pembangunan yang rendah karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan Indonesia dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Nah, implementasi dari kebijakan net zero emission melalui pembangunan rendah karbon juga dapat diwujudkan dengan melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Dalam dokumen perencanaan juga telah dimasukkan dalam rencana RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2020 hingga 2024 dengan 3 program prioritas, yaitu mengenai peningkatan kualitas lingkungan. Yang pertama itu meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim, juga penggunaan pembangunan rendah karbon. Baik, selanjutnya ini adalah tujuan program ekonomi hijau di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini terdapat 3 tujuan utama, yaitu mengembangkan proyek-proyek yang bankable berdasarkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional, dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Karena memang ini merupakan salah satu pembangunan SDGs, yaitu yang ke-13 mengenai lingkungan, teman-teman. Dan juga berhubungan dengan proyek-proyek tersebut dengan sumber pendanaan yang sesuai dengan program ekonomi hijau ini. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan enablers atau faktor-faktor yang memungkinkan investasi pertumbuhan hijau dalam perencanaan sektoral di kabupaten, provinsi maupun secara nasional begitu. Nah, dalam merancang instrumen ekonomi, yang ketiganya itu dalam merancang instrumen ekonomi dan kebijakan yang inovatif untuk mengurangi resiko dan memungkinkan aliran modal ke sektor terkait. Berikutnya, teman-teman, implementasi green economy ini adalah wujud dari SDGs ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, program pertumbuhan ekonomi hijau ini mendukung Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial dalam kelestarian lingkungan dan juga efisiensi sumber daya. Ini merupakan cita-cita yang sangat hebat untuk menaikkan perekonomian Indonesia sehingga masyarakat dapat keluar dari middle income trap gitu. Dengan cita-cita untuk menjadi negara yang berpenghasilan tinggi pada tahun 2030. Indonesia juga memerlukan pertumbuhan ekonomi yang besar, namun juga inklusif serta berkelanjutan agar dapat memberikan standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Nah, prinsip dan konsep pendekatan ekonomi hijau ini atau pertumbuhan ekonomi hijau menjadi penting sekali untuk diterapkan di Indonesia untuk membantu negara meningkatkan perekonomian serta berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim dunia. Jadi ada 2 goal sebetulnya dalam agenda ini, dalam program ini, yaitu meningkatkan perekonomian serta mengatasi perubahan iklim dunia. Jadi terciptalah program
ekonomi hijau di Indonesia. Nah, teman-teman, di SDGs ke-13 ini mengenai perubahan iklim, saya ingin memperlihatkan strategi dalam mewujudkan ekonomi hijau ini. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, penanganan perubahan iklim ini ditetapkan dalam 5 target yang diukur melalui 8 indikator, itu yang tertulis dalam report SDGs ke-13, yaitu pengurangan korban akibat bencana, adanya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut. Ini juga dijabarkan pada kebijakannya. Kemudian program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintahan maupun non-pemerintah dengan adanya program ekonomi hijau ini diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, juga dapat mendorong peluang kerja baru atau green job dan juga peluang investasi baru dan istilahnya green investment. Di sini sudah terdapat 3 strategi dalam mewujudkan ekonomi hijau, yaitu pembangunan rendah karbon, kemudian kebijakan zero emission, dan meningkatkan realisasi ekonomi hijau. Teman-teman, di sini ada kebijakan net zero emission juga. Kita akan lihat implementasi kebijakan net zero emission ini melalui pembangunan rendah karbon yang dapat diwujudkan dengan melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Ini ada 3, peningkatan ketahanan bencana, perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Baik, berikutnya hambatan dan tantangan. Nah, inilah yang kita akan diskusikan lebih kompleks mengenai hambatan dan tantangan perwujudan ekonomi hijau ini. Dalam pelaksanaannya, program pertumbuhan ekonomi hijau ini memiliki beberapa hambatan yang dapat memperlambat kinerja program ini. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap sumber daya alam. Ini maksudnya adalah pada hambatan ini akan sangat berhubungan erat sekali dengan sumber daya manusia, di mana masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum memberikan perhatiannya pada lingkungan alam. Juga masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum peka terhadap kondisi lingkungan yang semakin menurun akibat kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Nah, semakin dari ketidaksadaran masyarakat tersebut, ini kita sangat disayangkan sekali, padahal semakin terkikisnya kondisi modal alam pasti yang dimiliki Indonesia akan berdampak besar terhadap kesejahteraan rakyat di kemudian hari, begitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah investasi dengan pola yang masih konvensional. Masih banyak investasi di Indonesia yang menggunakan pola-pola konvensional, di mana hanya mementingkan keuntungan semata, tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan jangka panjang. Investasi-investasi ini biasanya polanya justru dalam ekspansinya akan memperparah kondisi lingkungan, ya, seperti pembuangan limbah, terus adanya pembuangan limbah yang tidak terorganisir, kemudian juga kerusakan lingkungan dan udara yang tercemar biasanya akibat dari polusi, dan juga yang diakibatkan oleh kegiatan produktivitas sebuah perusahaan begitu. Nah, teman-teman, sebagaimana dalam program Green Economy atau Green Investment ini bertujuan untuk menciptakan peluang pada modal bisnis hijau yang berorientasi pada profit, namun juga bertanggung jawab atas pelaksanaan mitigasi. Juga yang selanjutnya, yang ketiga, desain kelembagaan yang lemah. Nah, ini sangat berpengaruh sekali teman-teman, karena seperti halnya saya dapat mencontohkan terjadi ketumpang tindihan antara lembaga yang ada di Indonesia ini. Hambatan ini merupakan hambatan yang cukup sulit untuk dipecahkan karena berhubungan dengan berbagai stakeholder, di mana
kelembagaan Indonesia bisa dibilang masih kurang efisien. Hal ini dikarenakan oleh mahalnya biaya transaksi atau transaction cost dan juga tingginya asimetri informasi, serta tumpang tindihnya aturan atau kebijakan Indonesia yang mengakibatkan terhambatnya program ekonomi hijau ini. Nah, saya mengutip dari World Bank, terdapat dua alasan mengapa kinerja Indonesia dalam menanggapi isu degradasi lingkungan sekaligus menjalankan pertumbuhan ekonomi ini masih sangat kurang. Yaitu yang pertama, komitmen yang eh, tidak cukup kuat untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat untuk mitigasi degradasi lingkungan. Juga yang kedua, yaitu integrasi yang kecil dari segi mempertimbangkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan akibat perencanaan pembangunan. Dapat diartikan bahwa desain kelembagaan yang belum mapan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini. Kemudian, adanya trade-offs atau ini pembiaran. Nah, atau pengorbanan kurangnya apa ya, rasa ingin berkorban untuk bukan berkorban sih berarti ya. Ibaratnya untuk ada effort lebih untuk pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan gitu. Baik, selanjutnya ada juga alokatif efisiensi pada anggaran belanja pemerintah untuk research dan development yang masih rendah. Dalam mendukung Green Growth Program, tentunya dibutuhkan teknologi, teman-teman. Teknologi yang memadai yang dapat mengatasi masalah dan dampak dari industrialisasi. Research dan development ini merupakan bentuk dari penciptaan inovasi, sehingga nantinya dapat menghasilkan berbagai teknologi yang memadai untuk menghindari eksternalitas negatif dari industrialisasi, sehingga tersedianya teknologi yang memadai untuk melakukan produktivitas dan menghasilkan output yang baik gitu. Dalam mengatasi masalah degradasi lingkungan, pemerintah mewujudkan komitmennya memang melalui Green Growth Program ini. Nah, ada dua capaian utama, yaitu capacity building dan green investment, yang menjadikan program ini memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk membangun Indonesia. Kemudian, teman-teman dapat melihat di sini saya ingin menjelaskan peran pemerintah dan non-pemerintah sebagai solusi atau sebagai tawaran dan rekomendasi dalam dalam masalah yang barusan saja saya paparkan. Nah, yang pertama, setelah saya memaparkan tadi tentang peluang dan tantangan implementasi ekonomi hijau di Indonesia, saya memberikan rekomendasi terkait dengan penanganan permasalahan tersebut dan hambatan Indonesia dalam implementasi ekonomi hijau. Yang pertama itu memaksimalkan peran KL terkait atau kementerian lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk fokus pada kebijakan-kebijakan yang memperhatikan dampak lingkungan dan jangka panjang dengan memberlakukan sistem dan sanksi tertentu untuk pelanggar begitu. Yang kedua, industri konvensional harus mulai bertransformasi tentu saja. Hal ini diperlukan peran pemerintah dan investor dalam mewujudkannya. Jadi perlu sekali kerjasama antar semua lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mensosialisasikan ekonomi hijau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan perhatian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program ekonomi hijau ini untuk pembangunan berkelanjutan. Dan di sini juga perlu adanya media sebagai aktor non-negara dalam perannya di poin yang saya sampaikan barusan. Kemudian perlu adanya anggaran yang cukup untuk mendukung program ekonomi hijau. Jadi pemerintah harus menyiapkan anggaran yang memadai, yang cukup dalam program ekonomi hijau ini. Nah, kemudian teman-teman, selain peran pemerintah ya dan non pemerintah, juga saya di sini merekomendasikan dua
organisasi internasional yaitu United Nations eee, Framework on Climate Change dan juga Greenpeace, di mana keduanya berfokus dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan. Nah, teman-teman, dengan organisasi internasional, program ekonomi hijau ini akan semakin kuat dalam segi sosialisasi, pelaksanaan program, dan juga semakin mudah karena kerjasama yang berkesinambungan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Dan yang terakhir saya ingin memberikan kesimpulan, mmm, bahwa program Green Code ini memang sudah diterapkan di Indonesia. Program ini akan membawa dampak yang baik untuk peningkatan iklim investasi di era industrialisasi di Indonesia sekarang ini. Namun dalam mengimplementasikannya, Green Code program Indonesia masih mengalami berbagai tantangan. Maka perlu adanya aktor yang perlu berperan dalam hal ini, yaitu yang tadi dari aktor pemerintah dan non-pemerintah, juga aktor global, yaitu organisasi internasional yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini. Baik, terima kasih. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Teman-teman mohon komen dan juga tanggapannya di kolom komentar. Saya sangat berharap sekali Pak Yosef juga mengomentari apa yang sudah saya paparkan. Baik, terima kasih. Demikian saya akhiri presentasi di kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.